warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua, teman-temanku semua yang di luar sana, para sahabat-sahabatku? Ini saya sapa dulu ya. Apa kabar yang dari Palu, dari Kalimantan? Kemarin pengen disapa. Kemudian dari Sidoarjo, dari mana lagi? Solo. Kemudian dari Aceh, dari Medan, dari Mbak Iswani nih, Siti Iswani dari Prambanan, ini daerah Klaten terdekat dengan saya. Kemudian dari Papua juga, dari Lampung, dari Malaysia juga, dari Aceh, Medan udah disapa ya. Kemudian dari mana lagi? Oh iya, Tasikmalaya. Kemudian dari Jakarta. Pokoknya saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang saya tidak ingat ya dari mana-mana, karena terlalu banyak yang masuk di kolom komentar. Sahabatku yang dirahmati Allah, video kali ini meneruskan cerita yang lalu yang pernah sedikit terputus mengenai salah satu sahabat terbaik saya waktu di sekolah yang menawarkan sejumlah uang kepada saya, yang jumlah uang ini cukup fantastis, cukup membuat saya heboh, pribadi saya heboh. Jadi saya menegaskan kepada sahabat saya ini bahwa sahabat saya ini, saya tidak tahu apakah sahabat ini hanya sekedar mengetes saya, hanya sekedar kelakaran, atau memang dia serius, atau memang dia hanya candaan. Saya tidak tahu, Allahu alam. Saya serahkan kepada Allah dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Ketika sahabat saya sedikit mendesak, sahabat yang tadi yang menawarkan uang tadi sedikit mendesak kepada saya, lalu saya memberikan jawaban, andai saja engkau datang ke rumahku membawa uang sejumlah uang 1M. Kalau 1M itu saya pernah lihat ya, itu satu kantong besar, satu kantong plastik besar. Dan kalau uang tersebut dimasukin ke dalam koper, mungkin satu koper ukuran sedang. Jadi kalau 2M mungkin 2 koper. Ini hanya sekedar wacana ya, sahabat-sahabatku yang di luar sana. Nah, kemudian saya bilang ke dia, andai saja engkau datang ke rumahku membawa uang sebanyak itu, 2M, bahkan lebih 5M, saya katakan saya tetap memilih Islam. Saya tidak akan menukar kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, kata saya. Saya tidak akan menukar kenikmatan akhirat yang dijanjikan Allah dengan uang yang hanya sedikit, kata saya. Ya mungkin uang itu banyak untuk dunia, tapi sangat sedikit untuk hitungan di akhirat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, saya bilang kepada sahabat saya tadi jawaban saya, dan dia cukup kaget. Lalu dia bilang, munafik kamu, kata dia begitu. Saya dituduh munafik. Lalu saya bilang ke dia, saya bertanya kepada dia, kamu jangan asal tuduh, kamu tahu nggak munafik itu apa artinya? Ya kamu munafik, kamu so alim, kata dia. Kamu so alim, bahkan kamu pura-pura alim gitu. Oke, alim itu yang bagaimana? Yang pasti alim atau tidak alim, alim itu kalian tahu ya sahabat, alim itu bahasa Jawa ya. Alim itu pura-pura, kita pura-pura soleh, pura-pura suci gitu ya. Saya berkata kepada dia, alim atau tidak alim, yang pasti saya adalah seorang muslim yang menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim dengan sholat 5 waktu, dengan menjalankan puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Lalu apa hubungannya dengan apa yang kamu katakan tentang munafik? Sedangkan kalau kamu tahu arti munafik itu adalah orang yang kalau berjanji dia ingkar, kemudian orang yang tidak amanah, saya bilang gitu. Lalu apa alasannya gitu? Ya kamu munafik aja, kata dia. Ini sedikit membuat saya tertawa dan saya tidak merasa tersinggung dengan celotehnya dia, candaan dia. Karena memang pada dasarnya sahabat-sahabat yang seperti ini tidak perlu ditanggapi dengan serius. Kenapa? Karena memang mereka juga butuh jalan hidayah yang memang tidak mudah untuk meraih hidayah itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
ketika sahabat saya ini bilang kepada saya, mengatakan saya munafik. Lalu saya bilang, kamu tahu nggak surga? Surga itu nikmatnya luar biasa, dan surga itu dijanjikan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, dan kami selaku muslim sangat meyakini keberadaan surga itu. Surga itu adalah kenikmatan yang tidak setara dengan dunia, bahkan tidak ada bandingannya. Lalu saya bilang, kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak akan pernah terlintas di hati manusia, kata saya kan gitu. Lalu sahabat saya ini terus membujuk saya, bener nggak nih? Nih, aku lihat nih rekeningku, kata dia begitu. Lalu dia menyodorkan rekening 2 bank, 2 tabungan, dan saya merasa saya tidak perlu melihatnya, dan saya merasa saya sudah tidak menanggepin dia. Lalu akhirnya pertemuan kami dengan singkat, tidak terlalu lama. Saya bilang, saya saat ini mau ada tamu di rumah, jadi saya nggak bisa lama-lama. Sungguh luar biasa sahabat saya ini. Sahabat saya ini adalah sahabat yang terbaik buat saya, dan saya berdoa mudah-mudahan beliau selalu sehat dan selalu bertambah rizkinya. Oke teman-teman, sahabatku yang dimuliakan Allah, ini adalah kisah sambungan dari kemarin, video kemarin mengenai sahabat saya yang menawarkan saya sejumlah uang. Jadi sahabat-sahabatku yang di luar sana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagai muslim yang taat kepada Allah, kita meyakini bahwa pahala yang Allah janjikan di akhirat kelak itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita hidup di dunia ini hanya 1,5 jam hitungan akhirat. Jadi sangat sedikit, sangat sebentar. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar, teman-teman. Jadi jangan lupa bahwa kehidupan akhirat nanti adalah kehidupan yang lebih kekal dari dunia. Kehidupan yang kekal dan selamanya, tidak akan pernah mati, dan itu adalah kehidupan yang abadi. Itu adalah kampung kita sebenarnya. Jadi apapun yang diiming-imingi, kata orang Jawa, diiming-imingi kepada kita, baik harta maupun tahta, jabatan dan lain-lain, kita nggak perlu silau, kita nggak perlu tertarik, intinya nggak perlu silau, nggak perlu tertarik, karena akan menjerumuskan kita ke dalam dosa yang lebih banyak. Tetap kita tawakal kepada Allah, tetap kita beriman kepada Allah, tetap kita meminta kepada Allah. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, baik suka maupun duka, baik kita dalam keadaan ekonomi yang susah, baik kita dalam keadaan terpuruk dan lain-lain, tetap kita berpegang teguh kepada iman kita, bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menolong kita selain Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, ini adalah sekelumit cerita kisah saya bersama orang-orang, sampai saya kehilangan kata-kata ya, bersama orang-orang yang pernah saya temui, dan selalu akan banyak orang-orang di luar sana yang akan saya temui, berbagai macam tipe, berbagai macam watak dan karakter, dan tentunya sebagai muslim yang taat kepada Allah, kita menjaga iman dan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan iman Islam, dan kita nanti diwafatkan Allah dalam keadaan kita beriman, dan tentunya kita menjadi bagian dari umat Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih para sahabat yang dirahmati Allah. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.